Presiden Prabowo Subianto mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman pada pukul 18.31 waktu Indonesia Barat dan disambut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah dan Kapolda Sumatera Barat Irjen Gatotri Suryatna. Prabowo didampingi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Prabowo pun dijadwalkan akan mengecek wilayah bencana, salah satunya adalah di Palembayan, Kabupaten Agam pada Kamis hari ini. Kunjungan Prabowo ke Sumatera Barat pasca bencana ini adalah kali kedua. Kemudian kunjungan pertama dirinya lakukan pada 1 Desember lalu ke wilayah Padang Pariaman. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsian korban banjir bandang di Masjid At-Taqwa di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Wapres Gibran menyapa para korban yang sejak beberapa hari terakhir mengungsi akibat banjir bandang. Gibran berinteraksi dengan anak-anak, memberikan mainan serta jajanan. Sekitar 20 menit berada di dalam Masjid At-Taqwa, Wapres juga berbincang dengan sejumlah pengungsi. Dirinya meminta para korban untuk bersabar dan tetap kuat menghadapi cobaan pasca bencana. Wapres pun turut menanyakan fasilitas di posko pengungsian, mulai dari jaringan listrik, ketersediaan wifi, hingga kebutuhan dasar lainnya. Pemirsa, banjir bandang yang menerpa Aceh Tamiang menyisakan kisah pilu. Kelompok rentan lansia harus berjuang lebih keras demi bertahan hidup di tengah bencana. Ada kisah pilu dari banjir bandang yang kini menyisakan lumpur tebal di Aceh Tamiang. Lansia ini harus berjuang keluar dari rumahnya dengan badan penuh lumpur demi bisa mendapatkan bantuan makanan untuk bisa bertahan hidup. Tanpa mengeluh, dengan tubuhnya yang sudah lemah karena usia, ia harus menembus lumpur untuk menggapai lokasi relawan berada. Di video lainnya, sejumlah lansia nampak berjuang untuk tetap hidup dengan segala hasil alam yang masih bisa dikonsumsi. Situasi ini menjadi gambaran nyata beratnya perjuangan kelompok rentan lansia bertahan di tengah bencana. Pemirsa, viral di media sosial, warga mengibarkan bendera putih di Aceh dan minta bantuan internasional. Menanggapi hal ini, Mendagri Tito Karnavian akan melihat terlebih dahulu terkait dengan bantuan internasional tersebut. Bantu oleh dunia internasional, kami sudah mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Viral di media sosial, seorang pria mengibarkan bendera putih di atas jembatan di Aceh. Dalam video berdurasi lebih dari 1 menit ini, seorang pria menyatakan menyerah atas bencana yang terjadi. Dalam narasinya juga menjelaskan siap menerima bantuan internasional. Tapi menyerah dengan keadaan tsunami yang sekarang yang tidak bisa kami berbuat apa-apa lagi. Kami butuh bantuan dari dunia internasional untuk membantu Nanggro Aceh Darussalam. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi warga Aceh yang siap menerima bantuan internasional. Menurut Tito, pihaknya akan melihat dulu bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Menyerah dong Pak? Berarti mereka merasa tidak teropeni gitu kan? Minta apa dulu gitu? Minta tolong Pak, assistance Pak. Bencananya urusan tolongnya untuk apa? Ada dana, bantuan apa? Rehabilitasi dan rehabilitasi. Hah? Konseling kan? Rehabilitasi Pak, rehabilitasi. Kalau konseling ya banyak kita mampu. Tapi kalau Pemprov pemerintah daerah mengajukan itu tidak apa-apa ya Pak? Tapi ini apakah diperbolehkan Pak kepala daerah meminta bantuan kepada PBB dan luar negeri Pak? Nanti kita pelajari. Tapi artinya di luar kewenangan atau di luar izin? Apa itu diperbolehkan? Menurut warga, pemasangan bendera putih di sejumlah titik di Aceh ini telah berlangsung selama seminggu. Bendera putih ini sengaja dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Brimopolda Sumatera Utara berhasil mengevakuasi satu korban banjir bandang di Tapanuli Tengah. Korban ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Korban bernama Jeki, 26 tahun, warga desa Haloan Bair, Kecamatan Tapian Naulis, Tapanuli Tengah ditemukan dalam timbunan lumpur. Personel Brimopolda Sumatera Utara bersama dengan tim SAR gabungan cukup kesulitan mengevakuasi korban akibat korban sudah tertimbun selama 3 pekan. Selanjutnya, korban dibawa ke posko untuk diidentifikasi sebelum dimakamkan. Bahkan hingga kini, personil Brimopolda Sumatera Utara masih terus melakukan pencarian korban banjir bandang di Tapanuli Tengah. Pemirsa, kelangkaan BBM pasca bencana banjir dan tanah longsor masih terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kelangkaan BBM membuat warga berebut antrian hingga terjadinya kericuhan. Para pengendara motor yang tidak sabar saling serobot karena sudah lama mengantri di SPBU. Petugas kepolisian yang berjaga di SPBU mampu mengendalikan situasi. Kemudian sudah lebih dari 3 pekan pasca banjir dan tanah longsor, kelangkaan BBM pun masih terus terjadi. Warga mengaku aktivitas mereka terganggu karena setiap hari menghadapi kondisi seperti ini. Lama kita di SPBU ya? Udah sejam lebih lah. Kenapa bang harus antri bang? Mau antri-antri gitu? Ya daripada beli ketengan nggak sanggup, barangnya mahal. Pemirsa, para korban banjir bandang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mulai mengeluhkan kondisi kesehatannya. Mereka mengaku sudah mulai terserang berbagai penyakit. Tak terasa 3 pekan sudah berlalu pasca banjir bandang memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yakni Desa Garoga, Desa Hutagodang, dan Desa Aik Ngadol. Selama itu pula para korban tinggal di posko pengungsian. Dengan segala keterbatasan, para korban banjir bandang ini tidur di posko pengungsian. Mereka pun mulai mengeluhkan kondisi kesehatannya. Seperti halnya yang dikeluhkan Dame Pangabean, warga Desa Hutagodang yang merupakan korban banjir bandang. Pria berusia 75 tahun ini mengaku mulai terserang penyakit mulai dari batuk hingga badan yang sakit. Batuk ini tenggorokan sakit. Tenggorokan sakit, apa aja itu keluhan kita? Badan semua, nggak bisa cerita kalau namanya pun ya kami pun ngemis. Nah, jadi gimana lah bilang, memang parah kali kami kayak gini. Sementara itu, Koordinator Posko Pengungsian Batu Hula, Safri Simamora, tak menampik keluhan kesehatan para pengungsi. Keluhan-keluhan kesehatan dari lansia ataupun kaum rentan, Pak, seperti ibu hamil dan anak-anak, Pak. Untuk sejauh saat ini apa, Pak, paling banyak, Pak? Untuk saat ini sepertinya sih sakit biasa aja, karena di sini ada juga obat-obatan dari TNI dan juga dari perusahaan PTHR. Bang, pertegas bang, sakit biasa ini apakah demam, diare atau gatal-gatal? Ya, demam, ada juga diare, gatal-gatal juga ya. Para pengungsi mengharapkan bantuan dari segala pihak agar bisa hidup layak dan normal. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, korban bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah kini berhadapan dengan masalah krisis air bersih. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, pengungsi pun harus jalan puluhan kilometer untuk mendapatkan sumber air bersih. Sehat Ibu. Sehat Ibu, sehat kita semua. Korban bencana longsor dan banjir di Desa Hutan Bolon, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mengalami krisis air bersih. Hal ini dikarenakan pasokan air bersih dari berbagai pihak yang sudah disuplai ke lokasi bencana masih kurang hingga tidak memenuhi kebutuhan para pengungsi. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan konsumsi, warga harus menempuh puluhan kilo perjalanan ke sumber air bersih di desa lain yang tidak terdampak parah. Sulitnya air bersih juga diakibatkan akses warga yang masih terisolir pasca bencana. Pemerintah itu harus cepat-cepat tanggap, itu aja. Kayak itu, ini pertama kali ya, ini apa permukaan air kan udah ke jalan.
Kalau bisa ditambahlah alat berat itu, karena bisa numpuk semua di sungai sana. Artinya Jadi biar cepat kembali normal kayak. Iya, karena kalau nanti datang hujan atau itu pasti banjir lagi. Oh gitu. Hingga kini memasuki hari ke-20 pasca bencana, kondisi desa Hutana Bolon masih terlihat porak-poranda usai diterjang banjir dan tanah longsor. Bahkan material seperti batu dan kayu berukuran besar masih berserakan di lokasi bencana. Dari Tapanuli, Tengah Sumatera Utara, Sukriyadi, A-News melaporkan. Pemirsa, di tengah keterbatasan di lokasi pengungsian pasca bencana di Sumatera, kebutuhan air bersih dan juga sanitasi menjadi persoalan mendesak bagi para penyintas. Di pengungsian, aktivitas warga bergantung pada pasokan air bersih yang terbatas, mulai dari kebutuhan minum, memasak, hingga menjaga kebersihan lingkungan. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan sarana air bersih dan sanitasi ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara dan Aceh. Bantuan diberangkatkan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian belasan unit mobil tangki air dengan kapasitas 4 hingga 5.000 liter, serta belasan unit instalasi pengelolaan air mobile dikirim ke lokasi terdampak. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan layanan air bersih dan sanitasi tetap tersedia bagi masyarakat terdampak bencana. Mengirimkan 11 mobil tangki air bersih, 2 tangki air kotor. Semoga dengan kesempatan kali ini kami bisa membantu dan meringankan korban bencana yang berada di Sumatera Utara dan di Aceh.